Kita umat Islam sebenarnya kalau menurut Bible, kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Kita nggak makan babi, kita nggak minum anggur, homer, kita sunat, kita sholatnya sujud, kita matinya dikafanin. Di dalam Bible itu tertulis, Mas, ayat-ayat seperti itu. Ya, Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud. Yang diceritakan diturun dari salib itu dikafani. Ya, walaupun kita tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang disalib itu diturunkan kemudian dikafani. Sekarang kita semua yang melakukan gitu. Wow, keren sekali dan sangat luar biasa. Bung Donditan, daging babi itu enak sekali. Gimana orang-orang Kristen? Enak kan? Daging yang paling terenak di seluruh dunia adalah daging babi. Ya, menurut saya karena saya suka daging babi itu. Tapi menarik, kita bahas bersama-sama tentang pernyataan Ustadz Donditan ini. Kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan konteks Bible yang mereka anggap bahwa mereka lah yang melakukan semua perintah Yesus di dalamnya. Menarik kita bahas, teman-teman. Oke, kita harus pahami dulu konteks di mana orang-orang Farisi itu menganggap ketika mereka melakukan segala sesuatu yang bersifat harafiah, mereka anggap bahwa mereka adalah orang-orang benar dan mereka anggap adalah orang-orang yang taat karena mereka melakukan semua perintah hukum Taurat. Ternyata Yesus datang mengecam semua cara-cara orang Farisi yang menganggap dirinya benar, yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya bertakwa, yang menganggap dirinya lebih taat kepada Allah, tetapi ternyata enggak. Karena mereka lakukan untuk keinginan mereka dan untuk menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Allah. Mari kita melihat terkait dengan orang Farisi. Orang Farisi adalah sekelompok orang yang sangat-sangat taat pada hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan menaati keduanya, mereka akan mendapatkan keselamatan. Karena mereka sangat paham agama. Banyak kaum Farisi juga menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat. Namun, Tuhan Yesus malah mengecam para Farisi. Dalam Bible, Matius 23 ayat 3-4, Yesus berkata, "Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya." Jelas. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuh. Itulah kemunafikan orang Farisi. Bahkan di ayat 5 pun Yesus berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jelas kan? Cari perhatian, cari muka, cari sensasi, cari popularitas. Ini karena meskipun mereka terlihat baik di luar, isi hati mereka penuh kepalsuan dan kelicikan. Inilah kemunafikan mereka. Semua ibadah dan ketaatan mereka hanya untuk menyenangkan manusia, bukan untuk Tuhan. Padahal Tuhan jelas berkata, Ia ingin umatnya memiliki kasih dan mengenal Dia, bukan hanya ritual semata, tapi harus diekspresikan dengan kasih, membuktikan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Kalau kita melihat di dalam Matius 23 ayat 27, dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Itulah orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 28 dikatakan, demikian juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Itulah orang-orang Farisi yang kelihatan baik, kelihatan hebat, kelihatan melakukan semua perintah Allah, tetapi sebenarnya hatinya menjauh dari Tuhan. Mohon maaf, saya kutip sedikit dalam Al-Quran. Kalau Ustadz Donditan berkata bahwa kamilah pengikut Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam Al-Quran At-Taubah. Ya, saya tidak terlalu mengerti sebutkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dalam terjemahan lain berkata, hai orang-orang yang beriman, bunuhlah orang-orang kafir di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Benar, ini yang diajarkan Yesus. Benarkah mereka pengikut Yesus? Sedangkan Yesus justru mengajarkan tentang kasih.
bukan membunuh orang-orang kafir. Kita tidak tahu latar belakang mereka. Kita tidak tahu siapa mereka. Tetapi Tuhan memerintahkan untuk mengasihi mereka. Bahkan Ustadz Londitan pun kami mengasihi Anda. Walaupun Anda menghina Yesus kami. Walaupun Anda menganggap bahwa Yesus adalah manusia. Bukan Tuhan. Tapi kami tetap mengasihi Anda. Kami tidak sedikit pun membenci Anda. Tetapi ingat, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sehebat apapun Anda berceramah di mana-mana sehebat apapun. Menurut Bible, juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ustadz Londitan, Bible mengajarkan Yesus sendiri mengecam orang-orang Farisi yang melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang mereka anggap adalah baik, tetapi justru di mata Tuhan itu tidak baik. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dalam Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Yesus melangkah lebih jauh. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu ajaran Yesus. Bukan membenci musuh, bukan membenci orang kafir. Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itulah ajaran Kristus. Jadi kunci daripada Bible adalah kasih. Kalau Anda berkata bahwa kamilah sesungguhnya pengikut Kristus, Anda salah. Bukan pengikut Kristus, Anda pengikut hukum Taurat. Pengikut Kristus mengajarkan tentang kasih. Yesus mengajarkan kasih, bukan membenci musuh, bukan gigi ganti gigi. Itu hukum Taurat semua. Mohon maaf ya, saya sampaikan. Anda hanya mempermalukan diri Anda sendiri ketika Anda terus masuk di kamar kami. Karena sampai kapanpun, Anda tidak akan pernah mengerti kitab suci kami kalau Anda tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Pesan buat teman-teman orang Kristen, mari kita doakan mereka, kita mengasihi mereka. Sekalipun mereka menghina Tuhan kita, mereka menganggap Tuhan kita adalah manusia. Bahkan saya membuat video di dalam YouTube, mereka anggap bahwa penyembah gondrong, penyembah orang yang tidak berdaya, tidak bisa menurunkan dirinya sendiri dari salib. Tapi justru dia terhina di kayu salib. Semua kehinaan kita, pengikutnya telah ditanggungnya. Dan kita menjadi orang yang layak datang di hadapan Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran orang Farisi yang hanya mau mencari sensasi. Kita sudah mendapat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu bukan hasil usaha kita, bukan kehebatan kita, tetapi semua itu adalah anugerah Tuhan. Ketika saudara sudah diselamatkan, itu berarti Tuhan telah memilih Anda untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.